Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Nah, gimana keadaannya? Sehat ya? Meskipun kita sekarang melakukan pembelajaran daring, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali. Nah, alhamdulillah banyak yang hadir ya di Google Meeting kali ini, pembelajaran daring kali ini. Nah, nanti untuk presensinya kalian tinggal di kolom komentar saja, dituliskan nama kalian dan nomor absen, kemudian nanti dikirimkan ke kolom komentar di Google Classroom yang saya update tadi pagi. Nah, kemudian alhamdulillah kalian sehat ya, semoga kalian tetap semangat meskipun di rumah ya, di rumah aja. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai tentang apa itu energi. Nah, di sini kemarin kita udah ngerti kan, udah mempelajari tentang potensi ketahanan pangan dan potensi bahan industri. Kemudian untuk pembelajaran kali ini itu nanti kita akan mempelajari tentang apa itu potensi energi baru dan terbarukan. Nah, sebelumnya tujuannya di sini kalian tahu nggak sih energi itu apa? Nah, energi itu sebenarnya adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektronika. Jadi kan dia itu melakukan suatu kerja yang dapat menimbulkan suatu cahaya, panas, dan sebagainya. Dan yang cukup menarik di kehidupan sehari-hari kita itu adalah energi listrik. Nah, itu juga adalah suatu energi. Nah, listrik itu juga bersumber dari energi yang menghasilkan energi, baik itu dari secara proses langsung ataupun proses konvensi atau transformasi. Nah, yang kita tahu ada dua jenis energi, sumber energi, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Nah, kenapa kita mempelajari yang terbarukan? Karena energi tak terbarukan itu adalah suatu energi yang dibentuk dari fosil. Nah, fosil ini lama-kelamaan akan habis dengan sendirinya dan tidak ramah lingkungan. Sedangkan kita berupaya untuk mencari energi alternatif agar kita bisa menikmati energi tanpa merusak lingkungan juga. Nah, itu adalah fungsi dari energi terbarukan. Nah, dengan begitu tujuan pembelajaran ini agar kalian mengerti bahwa energi terbarukan itu sangat penting untuk dipelajari agar kalian mengetahui apa sebenarnya energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi seluruh makhluk di muka bumi dan tidak merusak bumi itu sendiri. Jadi ini sangat penting karena jika kita tidak mengetahui energi terbarukan itu kita akan kebingungan untuk mencari energi yang alternatif karena energi yang tak terbarukan itu lama-kelamaan akan habis dengan sendirinya. Maka kita perlunya mengetahui energi ini. Nah, seperti pada gambar di sebelah sini ya, ini tuh dulunya dikembangkan energi fosil dan diolah dan menjadikan limbah yang asap kabut yang tidak ramah lingkungan seperti ini. Nah, kemudian nanti kita berupaya untuk membangun energi baru seperti kincir angin ini yang alatnya juga sebenarnya ya mahal, tapi dia kedepannya tidak akan merugikan kita sama sekali karena dia hanya butuh modal angin saja nanti untuk selanjutnya, karena ya modal pertama itu adalah bangunannya, tapi kemudian nanti dengan angin kita bisa menggerakkan kincir tersebut dan menghasilkan listrik seperti itu anak-anak. Jadi udah paham ya apa itu energi gitu. Nah, di sini energi baru dan terbarukan.
Saya jelaskan secara singkat dulu ya. Jadi di sini nanti saya jelaskan tentang jenis-jenisnya dan yang jenis-jenis energi baru dan terbarukan di Indonesia, maupun nanti ada persebarannya juga. Nah, energi baru dan terbarukan di Indonesia ini yang pertama ada ini seperti gambar berikut ini ya. Ini thermal power. Ya, thermal power ini adalah panas bumi. Panas bumi itu energi panas yang sering kita dengar sebagai geothermal. Geothermal itu nama lainnya dari panas bumi, dan itu adalah sumber energi yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Jadi seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia ini banyak sekali gunung berapi yang masih aktif, dan itu menjadi potensi untuk kita mencari energi panasnya di dalam bumi ini sendiri. Nah, termasuk magma itu sendiri. Meskipun magma itu nggak keluar, tapi kita bisa mengambil potensi itu dengan memanfaatkan potensi panas di dalam bumi dan menjadikannya listrik dengan proses yang lainnya. Dan itu untuk di sini energi panas ini untuk menghasilkan listrik dan memanaskan atau mendinginkan bangunan secara langsung. Jadi meskipun listrik, tapi energi panas ini bisa untuk memanaskan suatu bangunan. Nah, ini seperti contohnya di negara yang iklimnya adalah ada dinginnya ya. Nah, di sini mereka bisa mencairkan salju, bahkan bisa menghangatkan ruangan di dalam rumah kan. Nah, potensi energi panas di Indonesia itu ada 331 titik potensi yang tersebar di Indonesia. Yang 331 titik ya. Nah, ini tuh disalurkan ke turbin agar turbin itu memutarkan turbin sehingga menghasilkan listrik dan mengalir ke rumah masyarakat. Sebenarnya ada efek sampingnya, itu ada uap. Dia menimbulkan uap setelah menggerakkan proses di dalam bumi. Itu kan digerakkan proses dengan alat-alat seperti itu, dan nanti dikeluarkan dengan limbah uap kayak gitu. Tapi sebenarnya uap ini meskipun berbau, tapi dia itu tidak, maksudnya masih ramah lingkungan. Soalnya dia kan dari magma ya, jadi tuh kayak nanti kena tanah itu nanti bisa subur lagi gitu. Dan akhirnya bisa berkelanjutan gitu. Jadi bisa awalnya dikeluarkan dan nanti jatuh ke tanah dan nanti balik lagi ke magmanya itu, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini sendiri, kalau di gambar ini tuh daerahnya adalah di Jawa Barat, yaitu di Garut ya. Nah, itu pembangkit listrik tenaga panas. Kalau geothermal itu sebutannya PLTP ini. Nah, kemudian ada lagi sumber energi dari matahari atau surya. Jadi beda ya antara energi panas sama energi matahari. Kalau energi panas itu di dalam bumi, kalau energi matahari itu ya matahari gitu kan. Jadi ini sumbernya dari radiasi sinar matahari. Nah, itu tuh cara kerjanya, dia tuh kayak buat sel-sel kayak gini, buat sel-sel kayak apa ya bentuknya, kayak di atap seperti ini, pesawat luar angkasa, kayak di pesawat luar angkasa seperti itu, dan dia dibangun seperti ini menjadi atap-atap seperti itu, dan nanti sinar matahari itu akan mengenai sel-sel yang ini tadi, dan kemudian nanti akan mengetuk elektron yang terlepas dari atomnya, kemudian mengalir dan menghasilkan listrik. Nah, kalau di Indonesia sendiri, potensi energi surya ini diperkirakan ada 207.000 megawatt. Bisa dibayangkan ya, itu seberapa besarnya. Dan kalau sebenarnya kan rumah-rumah itu paling cuma ada 10 watt kayak gitu kan. Ada kan rumah-rumah itu paling 900 watt, 450 watt. Nah, ini kalau dijadikan mega dan itu 207.000.
Bayangkan bisa digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, meskipun ini masih potensi, tapi yang telah diterapkan di masyarakat, maksudnya yang diolah dari pemerintah untuk masyarakat itu masih 20%-nya, hanya 20%-nya. Maka kalau bisa kita mengetahui energi baru yang terbarukan ini untuk menggali potensi dari energi ini. Jadi kita membantu pemerintah untuk mengelolanya, gitu kan. Tapi untuk sederhananya untuk sekarang, kalian kalau bisa untuk menghemat energi yang kalian pakai sekarang agar tidak merusak lingkungan. Sebenarnya itu aja PR-nya kalian yang saat ini masih di bangku SMA. Kemudian nanti kalau kalian mempunyai cita-cita untuk membantu pemerintah yang di daerah di energi ini, nanti kalian bisa membantu mengelola potensi energi yang cukup banyak ini, dan itu akan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat Indonesia gitu. Kemudian berikutnya adalah PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu atau sebutan dari angin ya. Jadi di sini ada fotonya Pak Jokowi ya. Di sini Pak Jokowi sedang berfoto di PLTB di daerah mana nih? Watangpulu, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Nah, di sini sekitar 200 km dari Makassar. Jadi di Sulawesi Selatan itu sudah kayak Eropa kayak gitu ya, ada kincir anginnya seperti itu. Nah, di sini kenapa kok bisa kayak gitu ya? Itu kenapa kok angin diterapkan di daerah tersebut? Kenapa nggak di rumah kalian aja gitu? Nah, karena angin itu kan sifatnya gitu ya. Dia itu bergerak dari udara yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Sebenarnya ada contoh juga PLTB ini di daerah Bantul, Jogja, dan beberapa di daerah Jawa. Nanti ini untuk pemerataan di Indonesia itu juga diterapkan, dibangun di Sulawesi Selatan juga. Nah, kemudian di sini karena sifatnya tadi angin yang bertekanan tinggi ke daerah yang rendah, maka dia dibangun di daerah yang tinggi agar bertemu angin yang kencang seperti itu dan bisa memutar kincir angin dan menghasilkan listrik. Jadi sebenarnya kalau ada kincir anginnya tapi nggak ada anginnya, nggak tetap jalan listriknya, gitu sama aja ya. Nah, angin ini untuk digunakan menangkap energi angin diubah menjadi energi kinetik, jadi energi yang bergerak seperti itu atau listrik. Nah, kemudian angin adalah sumber energi terbarukan, bersih dan tidak menghasilkan polusi udara. Nah, karena dia cuma butuhnya angin doang, jadi dia tidak menimbulkan asap seperti panas bumi tadi ya. Itu. Terus kemudian dia hampir bebas biaya. Ya meskipun modelnya itu tadi yang saya sebutkan di depan tadi ya, modalnya hanya membangun kincir angin dan nanti, tapi untuk keberlanjutannya itu tidak menggunakan biaya sama sekali karena dia hanya menggunakan turbin saja dan angin saja, dan itu akan, tapi pengembangan di Indonesia ini masih sebesar 23%, belum sampai 100% ya kan. Terus kemudian selanjutnya adalah PLTA atau PLTMH. PLTA itu tenaga air dan PLTMH itu tenaga listrik mikro atau mini hidro. Jadi ceritanya sumber energi ini dihasilkan dari air. Jadi air yang cukup deras itu dijadikan digunakan turbin dan kemudian nanti akan dihasilkan energi kinetik dan menghasilkan listrik. Nah, itu perbedaannya mikrohidro, mini hidro, dan PLTA adalah di sini kapasitasnya. Kalau mikrohidro itu antara 1 sampai 10 megawatt, sedangkan
hidro ini kembali, kalau mikrohidro itu sekitar 1 watt, sedangkan kalau 1-10 megawatt ini itu disebut mini hidro. Dan kemudian kalau PLTA ini di atas 10 megawatt ya dari kapasitasnya. Kemudian energi ini dimiliki Indonesia sekitar 94,3 gigawatt ya, gigawatt bukan megawatt lagi tapi giga, kan lebih banyak ya. Terus kemudian tapi masih yang sudah dipasang itu adalah 21 megawatt. Jadi perbandingannya itu, presentasinya itu sangat menonjol sekali. Jadi ya berarti intinya di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan dari energi tak terbarukan, meskipun sudah banyak dibangun energi terbarukan. Terus selanjutnya ini sumber energi yang dihasilkan lautan. Nah, lautan juga mempunyai energi, dari energi panas, energi mekanik, dan energi mekanik. Jadi ada 2, energi panas dan energi mekanik. Dan energi mekanik ini berupa dari pasangan surut, arus laut, dan gelombang. Tapi yang di Indonesia ini yang masih digunakan, yang sudah dibangun adalah PAL atau arus laut. Jadi dia udah dibangun di daerah Flores NTT. Sedangkan gelombang laut ini belum masih dalam penelitian. Dan kemudian sedangkan energi panas di dalam laut itu sudah ada rencana dan sudah menjalin rencana dengan Jepang, dan itu insya Allah akan dibangun di daerah Bali, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Nah, kenapa kok di daerah-daerah sana ya? Kenapa nggak di rumah kalian? Nah, karena ya itu kita tahu sendiri arus laut di daerah sana itu yang paling tinggi di Indonesia, maksudnya yang paling kenceng. Nah, sedangkan gelombang laut itu sebenarnya sudah banyak sekali di Indonesia. Kan kita tahu sendiri Indonesia adalah kepulauan maritim, jadi sangat banyak sekali laut yang bisa dijadikan energi dan menghasilkan listrik. Tapi pemanfaatannya masih sangat minim sekali, jadi sangat disayangkan sekali ya. Ya kita doakan saja, dan kita kalau ingin belajar tentang lebihnya tentang energi ini, kita bisa membantu pemerintah juga gitu. Terus kemudian kalau energi panas tadi kan namanya Ocean Thermal Energy Conversion. Nah, ini tadi kan saya sudah sebutkan daerah-daerah mana yang akan dibangunkan itu, dan ini sangat disayangkan untuk gelombangnya yang masih belum dibangun. Kemudian ada lagi tentang biomasa. Biomasa adalah kan pernah nggak terpikirkan biomasa itu apa? Nah, ini kita pelajari ya. Biomasa itu adalah material berasal dari organisasi hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, produk limbah dari sampah kebun, hasil panen, dan sebagainya. Nah, ini kalau di gambar ini biomasanya bapak-bapak ini mengelola dari ampas, maksudnya sampah dari hasil panen jagung di sini. Nah, kok bisa ya diolah seperti itu? Kenapa biomasa ini diolah untuk menjadi bahan bakar? Wah, jadi bukan listrik lagi yang kayak tadi ya. Ini kan semuanya listrik semua. Kalau biomasa ini adalah untuk bahan bakar, dan bahan bakar ini bisa diolah secara langsung maupun tidak langsung. Wah, beneran ya, secara langsung itu kayak apa sih? Nah, kayak briket arang, briket sekam padi, briket ranting, maupun daun kering. Nah, itu adalah contoh bahan bakar biomasa secara langsung. Kemudian kalau yang secara tidak langsung itu seperti jenis biofuel
cair dan gas. Terus kemudian di sini adalah biofuel. Nah, ini tuh adalah cairan atau gas yang berfungsi sebagai bahan bakar transportasi yang berasal dari biomasa. Jadi biomasa yang tadi ini yang diolah secara tidak langsung itu menjadi biofuel, dan itu ada dua macam pada umumnya. Yang pertama adalah etanol dan yang kedua adalah biodiesel. Nah, ini perbedaannya adalah kalau etanol ini, bioetanol ini adalah alkohol yang difermentasi yang digunakan untuk pengganti bensin. Wah, ya sangat alternatif sekali gitu. Kalau bensin kan dari fosil ya. Nah, meskipun jadi tuh kayak ini sangat berpotensi sekali karena banyak juga yang kayak semak-semak ataupun biomasa tadi kan dari tumbuh-tumbuhan atau hewan organisme yang sudah tidak dipakai lagi kan, maksudnya kayak tadi kan kayak jagung tadi, kayak serat kelapa sawit itu juga ya. Tapi kalau kelapa sawit itu disebut namanya biodiesel ya. Kalau etanol ini yang kayak tadi ya itu bisa maksudnya kita kan punya tumbuhan banyak sekali ya, negara agraris juga. Nah, itu tuh dari meskipun itu tidak dipakai, itu bisa dimanfaatkan kembali limbah tersebut gitu loh maksudnya. Nah, jadi sangat berpotensi sekali, dan itu modalnya hanya berupa itu saja, dan nanti tinggal alat-alatnya saja untuk mengolah lebih lanjut. Nah, kemudian selain tadi kan ada dua jenis ya, biodiesel sama etanol. Nah, kalau biodieselnya ini sendiri adalah ekstraksi minyak yang secara alami dari tanaman dan biji-bijian yang dapat dibakar dalam mesin diesel. Nah, ini tuh sudah dikembangkan di Indonesia. Nah, itu seperti biodiesel B30 ya. Di situ ada campuran 30% minyak kelapa sawit. Jadi, minyak kelapa sawit itu meskipun digunakan untuk memasak, bisa juga untuk menjadi bahan bakar. Ya, subhanallah sekali ya. Semoga kita kedepannya bisa semoga Indonesia ini kita bisa dimanfaatkan secara baik energi-energi tersebut, dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian saya ingin mempertunjukkan persebaran dari potensi-potensi ini. Nah, kalian buka Google kalian ataupun Chrome kalian, itu nanti kalian tulis sdm.go.id, terus kemudian kalian lihat yang nanti kalian cari yang One Map. Nah, sini nanti akan muncul One Map Indonesia. Jadi persebaran dari Indonesia di sini. Tunggu sebentar. Nah, terus nanti akan muncul Indonesia. Peta Indonesia seperti ini. Ini ada ininya. Kita hilangin dulu. Karena ini banyak ya, jadi kita cuma perlunya untuk energi terbarukan saja. Jadi yang lainnya dihilangin dulu.
udah hilang kan ya ini. Terus kita bisa lihat sini ada potensi panas bumi. Nah, potensi panas bumi. Nah, ini ada banyak, sebenarnya ada banyak banget potensi panas bumi ini, karena kan kita tahu sendiri tadi kan gunung berapi di Indonesia itu banyak yang masih aktif. Terus kemudian setelah potensi panas bumi, ini ada surveinya, udah ada survei dan ada yang terpasang itu yang warna merah. Nah, yang warna merah ini cuma sedikit sekali. Kemudian terus tentang yang mikrohidro, yang maksudnya yang air tadi. Yang air ini cuma di daerah sini saja. Wah, masih sangat disayangkan sekali, karena potensi air di Indonesia itu sangat banyak sekali, dan ini masih sedikit yang dikembangkan kan ya. Terus kemudian potensi angin. Ini potensi angin ya, nanti dulu aja ya, saya sekarang potensi surya aja dulu. Nah, ini kalau potensi surya itu semuanya kena, soalnya kan matahari kan emang kena semua bumi gitu kan ya, jadi semuanya, apalagi di Indonesia ini termasuk di khatulistiwa, di ekuator, garis ekuator, dan menjadikannya dia terkena paparan surya secara maksimal. Meskipun ada musim hujannya, tetap ada matahari. Terus kemudian potensi kelapa sawit, yang potensi yang tadi, yang biofuel dan biomasa. Nah, ini yang paling banyak di Kalimantan dan Sumatera, karena di sana lahannya emang tropis dan sangat bagus sekali untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Di Papua juga ada ternyata. Nah, kemudian ada lagi arus laut, potensi arus laut. Nah, potensi arus laut ini, karena arus laut kan hanya beberapa yang sangat tinggi, dan itu di daerah sini, daerah Bali dan Nusa Tenggara, di Sulawesi, dan di daerah Kalimantan dan Sumatera. Di sekitaran Lampung juga ada ternyata. Nah, ini adalah potensi arus laut. Kalau sebenarnya ada potensi gelombang, itu banyak sekali di pantai-pantai itu, termasuk di pantai selatan Jawa. Itu sangat banyak sekali untuk potensi gelombang. Nah, yang disampaikan Kementerian SDM ini adalah beberapa potensi yang dipaparkan untuk dijadikan penelitian tentang energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dan jadi dari beberapa tadi itu ada beberapa potensi ya, dan kemudian tadi yang belum itu ada yang gelombang sama panas bumi yang di laut, itu juga masih belum banyak dikembangkan. Nah, makanya kita belum mengetahui ini. Dan untuk selanjutnya nanti kalian pelajari lebih lanjut tentang persebaran yang saya gambarkan, yang saya perlihatkan tadi di SDM, di website sdm.go.id. Jadi nanti mencari persebaran daerah yang berpotensi sebagai energi baru terbarukan yang di Indonesia tadi. Dan nanti kalian kan tadi kan masih berupa gambaran peta buta seperti itu ya, cuma ada di Papua, Kalimantan, Jawa dan sebagainya itu kan.
Tapi nanti kalau nanti tugas selanjutnya ini kalian mencari daerah-daerah yang jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kincir angin tadi yang sudah dibangun kincir angin itu berada di Sulawesi Selatan kayak gitu. Terus kemudian tadi yang apa tadi, yang panas bumi tadi ada di Garut, dan maupun biofuel tadi ada di Kalimantan, seperti itu ya. Nanti kalian kasih tahu daerahnya secara rinci, Garut, kotanya, kayak tadi kan di Trapang, Sulawesi Selatan gitu kan. Dan nanti dikasih gambarnya, dikasih namanya gitu kan ya. Jadi itu tugas selanjutnya untuk mengetahui fenomena lebih lanjut tentang energi baru dan terbarukan. Nah, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa komen di Google Classroom secara privat ke saya, maupun di komen di updatean yang saya berikan tersebut. Jadi di sana saya sudah membagikan tentang materi ini dan lama-lamanya dan lain sebagainya. Nanti kalian cari tahu di sana dan nanti dikumpulkan di minggu depan dan kita diskusikan bersama. Jadi saya harap fenomena ini kita bisa mengolah lebih lanjut apa-apa fenomena yang ada di Indonesia mengenai energi baru dan terbarukan. Nah, kesimpulannya dari ini kita bisa mengetahui tentang potensi baru dan terbarukan secara sistematis dan mengetahui jenis-jenisnya, potensinya di Indonesia ini, mana yang belum dimanfaatkan dan banyak pula yang sudah dimanfaatkan. Menjadi pengetahuan kita agar kedepannya kita bisa menggunakan energi baru dan terbarukan dan menjaga lingkungan kita agar lebih ramah lagi terhadap energi yang kita gunakan. Nah, itu nanti bila ada pertanyaan, mohon untuk bertanya di Google Classroom, ataupun nanti setelah ini juga bisa nanti selanjutnya didiskusikan lebih lanjut mengenai energi baru terbarukan besok ya, minggu depan. Nah, dari saya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di pembelajaran minggu depan. Semoga kalian tetap semangat dan tidak bosan di rumah. Semoga kita bisa berkumpul kembali. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak.